Oke teman-teman, seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan bikin video bagaimana cara mengatasi motor yang menggunakan knalpot racing agar tidak kena tilang gitu ya. Kalau kena tilang sih kena nggak ya? Kita lihat aja nanti di lapangan ya. Sekarang tuh tanggal berapa ya? A few moments later. Sekarang tanggal 14. Infonya dari teman saya di lapangan, tanggal 14 sampai tanggal 23 Juni ini ada yang namanya razia tertib gitu ya. Ya, salah satunya yang menggunakan knalpot racing itu pasti akan ketilang, dan saya akan mencoba cara menghindarinya seperti apa ya. Sebelum itu saya akan mandi dulu, nanti kita langsung ke lapangan ya. Oke, bye. Panasin motor dulu, gengs. Oke teman-teman, maaf tadi kameranya lupa saya onin. Ini udah di tengah jalan, sudah saya onin. Oke, kita mulai dari sini aja ya. Karena kebetulan ini masih di dalam komplek, kita belum menuju dimana kita akan mencari Pak Polisi yang siap menilang. Lah jangan sampai ditilang lah, amit-amit lah. Oke, simak aja ya videonya. Oke teman-teman, biasanya di depan sana tuh suka ada tuh polisi yang jaga gitu ya. Karena setiap pagi saya kalau mau pergi ke kantor, pasti saya melalui jalur ini. Dan memang selalu ada polisi, tapi nggak pernah gitu kena tilang. Karena ada metodenya, nanti saya akan bahas di perjalanan ya, sambil ngobrol aja ya. Sekarang kita cek dulu di sekitar sini. Sebelum belokan kok nggak ada ya? Oh itu tuh ada tuh. Bentar. Nope. Bismillah, 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 Bismillah. Mana. Semoga aman. Ya oke aman. Lihat tuh orang bawa basoka. Oke, berarti kita selamat ya dari satu target operasi ya, nggak kena ya. Alhamdulillah. Nah itu ada lagi. Oh bukan, itu satpam. Sekarang tuh ya satpam hampir sama seragamnya dengan bapak-bapak kepolisian. Ini Polda loh. Wah itu ada lagi tuh. Nope. Iya, 3 terlewati. Dapat 3 poin ya. Di 1, sekarang 3 jadi 4. Aduh, kok saya jadi kayak nantangin gini ya. Aduh, maaf Pak Polisi, bercanda, maaf. Aduh, maaf sekali lagi, maaf. Saya begitu sangat menghormati kepolisian Indonesia. Maaf, ini cuman hanya sebuah eksperimen aja. Mohon maaf Pak Polisi sebelumnya. Oke, lanjut lagi ya. Oke teman-teman, kayaknya videonya akan banyak yang di skip ya, karena kita langsung aja ke intinya aja ya. Untuk menghindari dari tilang seperti apa gitu. Ini metode yang saya lakukan. Tapi kalau misalkan udah di jalannya kita ugal-ugalan, udah knalpotnya berisi, ya intinya bikin nggak nyaman banyak orang, dan sampai bikin nggak nyaman Pak Polisi lihatnya juga ya, pasti ditangkap lah. Jangankan punya motor knalpot racing ya, motor yang standar pun kalau kitanya ugal-ugalan melanggar seperti menerobos lampu merah dan lainnya, belok melalui jalan yang emang nggak boleh belok, ya pasti ditangkap juga gitu. Cuman ini metode yang saya lakukan gitu ya, seperti apa gitu, agar tidak memancing polisi marah gitu.
berisik banget lah, ibaratnya tuh knalpot saya tangkap lu gitu kan, ibaratnya bahasa itunya lah gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kayaknya di depan itu tuh ada deh kayaknya tuh Pak polisi yang lagi jaga gitu ya. Bentar, kita jaga jarak dulu. Giginya masukin agak banyak biar suaranya nggak terlalu terdengar. Oke. Nah kan ada kan 2 tuh. Oke. Aduh, saya was-was juga nih kalau dia sampai lihat ke belakang, lihat motor saya, mati dah saya, tangkap juga. Tapi ini posisinya saya matikan ya motornya, biar tidak mengganggu gitu, biar tidak memancing lah, ibaratnya kayak gitu. Kita tunggu aja ya lampu merahnya. Lumayan lama sih di sini tuh karena emang zona macet. Lagi pagi-pagi kayak gini banyak orang yang pergi kantor, banyak juga orang yang pergi sekolah. Oke, kita tungguin aja ya. Oke, lampu merahnya udah beres, sebelah udah kelewati. Nah, di depan ada lagi 1. Jadi 3 di perempatan ini yang terlewati. Alhamdulillah aman. Oke, jadi poinnya bertambah 3 ya. 4 tambah 3 jadi 7. Oh iya teman-teman, sekedar info aja ya teman-teman, walaupun kita terbebas dari tilang di tempat sama Pak polisi, tapi ingat sekarang itu teknologi sudah maju ya. Ada yang namanya tilang online. Mungkin nanti setelah video ini selesai, mungkin nanti saya cek ya videonya, karena tangkapan mata, kasat mata kita dengan mata kamera itu beda ya. Mungkin dari kamera kita bisa lihat blitz di perempatan, dia itu foto gitu, foto kita sebagai pengemudi gitu loh. Nanti kalau ada pasti saya tampilin di sini gitu ya, blitznya seperti apa gitu. Mungkin kalau dilihat sama kasat mata nggak akan kelihatan, tapi kalau pakai kamera bisa kelihatan biasanya, karena apa ya sebutnya, FPS gitu kalau nggak salah, frame rate-nya gitu beda loh gitu, mata kita dengan mata kamera gitu ya. Jadi jangan merasa bangga dulu kalau kita lolos dari Pak polisi yang di jalan, karena kamera di jalan itu memantau semua pergerakan kita. Kita mau sembunyi nggak pakai helm, nggak pakai masker, tapi sekarang udah boleh ya buka masker di jalan. Yang penting tidak dalam kerumunan. Intinya mata kepolisian itu ada di mana-mana gitu. Itu untuk melindungi kita juga gitu ya. Bukan untuk memata-matai kita, bukan untuk menjadi seperti apa gitu ya. Ya agar di jalan kalau ada motor kehilangan atau apa kan, keuntungan buat kita juga gitu. Jadi jangan merasa terbebani dengan adanya tilang online seperti itu gitu, buat keamanan kita juga gitu. Cuman nggak tahu tuh itu ngerekam suara juga nggak ya. Oke, jadi saya akan melanjutkan. Tadi saya udah melewati sekitar berapa ya, 7 polisi gitu, aman-aman aja. Jadi metode yang saya lakukan adalah dengan cara satu, ketika akan mendekati kepolisian, usahakan suara kita, maksudnya suara knalpot kita itu diredam gitu ya. Jadi misalkan jangan berada di posisi gigi paling paling atas atau paling bawah ya. Intinya jangan ada gigi 1 atau gigi 2, itu kan mengakibatkan suaranya keras gitu ya. Jadi usahakan lebih tinggi lagi gitu, jadi di gigi 3 gitu, tergantung kecepatan sih. Sebenarnya teman-teman sendiri juga bisa ngaturnya gitu lah, ngatur suara di situ. Satu itu metodenya gitu ya, biar aman gitu di jalan, tidak mencolok gitu kepolisian. Tapi yang jadi masalah sebenarnya ditilang nggak sih gitu kan?
Mungkin itu karena kebetulan saja bahwa polisinya menghargai kita di pagi hari yang akan pergi bekerja atau sekolah, jadi meloloskan kita. Menurut saya seperti itu sih. Tapi kalau misalkan momennya di siang hari mungkin atau di malam hari, ya bisa saja tertangkap gitu. Karena mungkin itu di pagi hari, mungkin dia memaklumi saja gitulah. Intinya mungkin seperti itu ya. Polisi kan baik-baik juga gitu ya, mengerti gitu apa yang sedang kita hadapi gitu. Kita harus pergi ke kantor, sekolah gitu ibaratnya pagi-pagi, makanya mereka membiarkan saja selama itu tidak mengganggu gitu. Makanya kita sebagai pengemudi yang menggunakan knalpot racing ya jangan mengganggu, jangan digerung-gerung gitu loh, berisik gitu kan. Ya jadi pampan aja gitu, kan lebih enak, lebih aman gitu, aman dari kepolisian. Tapi misalkan kalau sudah ada razia gabungan gitu ya, razia gabungan itu kan tadi bukan razia gabungan gitu kan, kepolisiannya memang sedang menjaga jalan saja gitu. Tapi kalau misalkan membuat kesalahan ya pasti ditilang. Cuma kalau misalkan sudah ada razia gabungan ya udah pasti wassalam, pasti ditangkap itu, karena itu sudah memang tugasnya dia mengecek kelengkapan kita SIM, STNK, kelengkapan motor juga kan dilihat, knalpot, spion, apalagi ya, apa namanya, bentar, pentil juga bahkan bisa dicek juga. Pokoknya semua kelengkapan motor pasti dicek gitu kalau sudah ada razia gabungan. Jadi menurut saya ditilang itu pasti ya yang menggunakan knalpot racing gitu ya. Cuman kebetulan hari ini ya polisinya baik, memaklumi gitu ya, memaklumi kita yang akan pergi ke kantor gitu ya, karena di pagi hari gitu ya. Nggak tahu kalau di jam-jam berbeda gitu. Intinya pasti ditilang gitu ya. Itu sudah menjadi resiko dan konsekuensi gitu ya untuk kita pengguna motor racing di jalan gitu, pasti tertangkap gitu. Dan saya juga pernah dapat pengalaman gitu ya, pernah dulu ditilang ada razia gabungan ya karena knalpot itu berisik gitu ya. Ya kitanya ya udah pasrah aja gitu. Jadi kita harus bawa knalpot orsinil kita untuk diganti, dan knalpot racingnya tentu saja disita oleh pihak kepolisian. Dan pengalaman saya pada saat itu ada dia seorang pengacara gitu ya, dia itu marah-marah gitu. Dia tuh kalau nggak salah waktu itu pakai apa ya, knalpot racing di motor NMAX gitu. Dia marah-marah gitu, "Pak polisi, kenapa sih bukannya pabriknya saja yang diberantas, kenapa harus kita gitu?" Ya kalau menurut saya itu bukan jawabannya, pernyataan yang sangat aneh gitu ya. Polisi harus memberantas pabrik-pabriknya. Ya nggak salah juga sebetulnya pabriknya, karena knalpot racing dibuat emang karena ada tracknya kan, karena emang ada profesinya sebagai pembalap gitu buat di jalan gitu ya. Cuman jalan bukan jalan raya, jalan umum gitu, jalan ya jalan balapan gitu. Kalau tempat saya namanya sentul kayak gitu ya. Ya itu aman-aman aja, jadi bukan alasan itu mah. Jadinya lebih ke kita penyalahgunaan gitu. Contohnya nih, ada jenis obat gitu ya, obat-obatan terlarang yang emang hanya bisa digunakan oleh seseorang yang mengidap penyakit yang berat gitu, seperti kanker gitu ya. Apa ya namanya obatnya itu ya, obat yang ya kalau anak-anak sekarang sebutnya obat apa ya, anti depresi gitu ya. Karena digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau disalahgunakan, ya tentu saja kita pasti akan dihukum oleh polisi gitu kan. Karena itu digunakan untuk orang yang mengidap penyakit parah gitu, tapi dipakai sama orang yang ya maksudnya pengen teler gitu, tapi kan tidak pada tempatnya gitu. Ya begitupun knalpot seperti itu gitu ya. Menurut saya seperti itu gitu. Kenapa tidak diberantas pabriknya? Karena kita yang menyalahgunakan. Karena pabrik itu memang untuk digunakan di tracknya, di profesinya orang yang balapan di jalan tempat balapannya gitu, bukan di jalan raya gitu. Jadi seperti itu ya. Karena ini videonya sudah terlalu panjang, mungkin di stop sampai di sini aja ya.
Oke, teman-teman, makasih yang sudah view ya. Jangan lupa di subscribe. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video lainnya. Oke, bye.